Saya yakin ini di dunia domba kambing ini akan semakin luas karena kebutuhan terhadap daging, terhadap mungkin nanti segmen kurban semakin lama semakin banyak, sedangkan pasar kita di lingkungan perkotaan semakin sedikit orang pelihara domba kambing. Jadi untuk teman-teman yang penting semangat belajar untuk beternak, kuasai dulu ilmunya, paling tidak silaturahmi itu yang paling penting. Jadi kita tahu apa kendala, apa yang susah di dunia peternakan ini kita tahu resikonya dulu, jadi kita melangkah itu udah tahu resikonya. Kalau masalah untung semua orang suka. Jadi motivasi untuk teman-teman jangan pernah menyerah selama kita punya tujuan ke depan yang kita yakini itu bakal menjadi kunci sukses kita. Karena begitu kita menyerah, jalannya cuma gagal saja. Kalau kita tidak menyerah, kita mau belajar dari kegagalan, pasti kita akan menuju sukses itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mario dari Bhinneka Farm Boyolali di Desa Pulau Sari, Urut Sewu, Kecamatan Ampel, Boyolali. Sebelum saya terjun ke dunia ternak ini, sebelumnya saya tinggalnya di Bali, mungkin ya karyawan lah, sales di suatu perusahaan di Bali. Kemudian kita ada COVID-19, Corona, akhirnya memutuskan pulang ke desa asal istri. Kemudian sempat nganggur, akhirnya kita putuskan untuk mencoba beternak domba. Kalau cerita saya pribadi, ini naik turun. Jadi kalau saya awal ke Bali itu masih bujang mencari pekerjaan di Bali karena sempat gagal usaha di Semarang. 2014 saya ke Bali ya mencari-cari pekerjaan. Akhirnya 2016 saya pribadi kerja di bidang mechanical electrical, kemudian ya bisa disebut musibah, bisa disebut anugerah, itu ada COVID-19. Akhirnya saya tidak ada pekerjaan, itu 2 tahun saya nganggur di Bali sejak 2020 sampai akhir tahun 2021. Akhirnya memutuskan untuk beternak domba ini. Jadi beternak domba itu juga awalnya saya pribadi itu tidak langsung bisa menangani untuk kesehatan, untuk pakan, jadi ada naik turunnya. Tidak semata-mata langsung kita bisa jualan, ternaknya bagus, itu tidak segampang itu. Ini prosesnya mungkin banyak teman-teman yang cuma melihat, wah ini sekarang udah besar, jualannya banyak, tapi kadang lupa dengan prosesnya. Jadi kita sampaikan di awal bahwa semua pekerjaan itu ada resikonya, terutama kita usaha di bidang ternak itu ada salah satu yang paling berat itu nyawa. Kalau ada kematian itu udah pasti kerugian total untuk kita. Jadi plus minus di dunia peternakan ini kalau diomong secara hasil, asal kita bisa manajemen yang baik, kematiannya sedikit, mungkin dari segi hasil lumayan. Terlebih untuk ketenangan hati, untuk kenyamanan kita itu lebih ayam daripada saya pribadi ini saya kerja di Bali, ikut orang atau jualan produk. Itu yang saya rasakan itu nyaman, bahagia, hidupnya rasanya nyaman sekali hidup di desa, kayak tidak ada beban, meskipun sebenarnya banyak bebannya. Jadi kalau ngomongin menarik ya, pertama saya pola pikirnya saya buat itu karena saya asli dari Semarang, kota Semarang. Saya berpikir kenapa kok beternak? Yang pertama karena saya tinggalnya di desa saat ini, di Urut Sewu Ampel ini. Yang kedua itu saya lihat prospeknya itu bagus karena orang kota itu jarang sekarang ada peternakan domba kambing di kota. Jadi peluang dari desa ini yang bisa kita kembangkan mungkin pertanian sama peternakan. Makanya kalau saya milihnya di peternakan. Jadi kalau saya ini terus terang di dunia ternak ini masih baru, kita ngisi domba itu di Januari 2022. Ya ini kalau diomong menarik, susah juga iya. Jadi kita pertama saya pribadi mengisi itu sekitar 100 ekor awalnya. Awal kita masukin 100 ekor itu ya ini susahnya itu memang di awal karena tidak punya ilmunya, tidak punya basic peternakan, itu dalam 1 bulan mati 38 ekor. Jadi di dunia peternakan ini mungkin lebih hati-hatinya ke awal. Awal itu terutama untuk teman-teman yang belum biasa beternak, ya harus siap-siap ada kejadian-kejadian resiko seperti ini. Tidak cuma manisnya aja yang dilihat, kalau udah jadi, udah jual itu bukan hanya itu yang kita lihat.
Awal saya kematian banyak, awal beternak kematian banyak, itu yang saya rasakan juga lemes, rasanya pengen menyerah. Tapi saya kembali lagi, saya punya tujuan itu ke belakang, untuk ke depan, masa depan kita ini kebutuhan daging domba itu akan semakin meningkat. Jadi meskipun saya gagal, bagi saya gagal itu yang penting kita dapat pelajaran dari kegagalan itu. Jangan sampai kita gagal, menyerah, kita udah keluarkan modal, kegagalan kita itu cuma sia-sia saja. Karena saya punya satu tujuan, yaitu untuk daging domba ini kita suplai dari desa, kebutuhan semakin banyak. Saat ini populasi di Bhinneka Farm ini keluar masuk ya, untuk data aktualnya kita agak susah karena kita tiap hari ada keluar ada masuk. Ini sekitar 1.500, tapi kalau kita full itu bisa sampai 2.000. Tapi saat ini mungkin 1.300 sampai 1.500 total populasi. Jadi kalau di Bhinneka Farm ini, kita ini ada bermacam-macam domba. Jadi ada yang jualnya ke peternak, kita ada jualnya ke segmen daging. Di Bhinneka Farm saat ini kita posisi 70%, 60-70% penjualan itu lebih ke segmen lokal atau domba sayur atau ke daging. Karena puterannya, tingkat lakunya lebih cepat. Tapi kita juga punya segmen, kalau bagi saya pribadi untuk tabungan, itu kita jual ke teman-teman peternak untuk perbaikan genetik. Tujuannya nanti untuk ke depan, mungkin belum saat ini, untuk waktu usia domba untuk dipotong itu lebih cepat, sehingga untuk bisnis itu lebih menjanjikan. Jadi kalau di sini itu kan mungkin populasinya ya lumayan banyak. Jadi kita untuk pakan ini kita buat sendiri sesuai keinginan kita mau dibuat seperti apa, terutama lebih ke harga. Jadi karena pakan ini bisa diomong mungkin faktor penentu dari peternakan ini di pakan, karena 70% itu total pengeluaran itu ada di pakan, maka kita harus buat sendiri untuk dikonsumsi sendiri. Jadi kalau pengalaman saya pribadi di Bhinneka Farm ini, untuk pertama kali sih untuk teman-teman yang mau beternak, sebaiknya itu yang pertama fokusnya ke pakan dulu, karena dari pakan ini kita bisa lihat efisiensinya, terutama untuk harga. Kemudian kalau pakan kita bagus, itu kesehatan terjaga. Lebih baik kita mengantisipasi di awal daripada nanti kita mengobati sakit dan lain-lain. Jadi faktor penentu kalau menurut saya pribadi itu lebih ke pakan. Kalau masalah beli domba itu siapapun yang punya uang pasti bisa beli. Cuma kadang saya pribadi sebagai pemula itu nggak berpikir ini ada kematian, faktornya apa saja. Ya mungkin ini yang perlu diperhatikan. Paling utama itu pakan, disiapkan pakannya seperti apa, yang efektif seperti apa. Itu mungkin beda tempat, beda cara. Nah itu mungkin teman-teman harus survei atau silaturahmi untuk memastikan nanti farmnya teman-teman itu bakal ke arah mana pakannya. Karena di domba ini ada yang pakan hijauan, pakan pakai silase, fermentasi, konsentrat, itu berbagai macam jenis, dan yang bisa menentukan itu peternaknya masing-masing. Ya kalau keberhasilan kita ngomong terus terang untuk masalah pemeliharaan itu semua bisa dipelajari, meskipun ada yang belajarnya mahal, dalam arti banyak matinya, atau belajarnya udah tertata, lebih profesional, itu menurut saya bisa dipelajari. Kadang yang susah di dunia ternak ini dalam segi menjual. Jadi banyak teman-teman atau mungkin kita di sini ada kerjasama dengan kelompok-kelompok ternak, kebanyakan teman-teman atau peternak-peternak itu kesusahan dalam menjual. Jadi lebih baik juga dipikirkan juga ini segmennya mau apa, mau domba, kambing, potong, atau hias, atau yang kelas hobi, mungkin harus dipikirkan dari awal. Pemasarannya juga, karena kadang banyak omongan di luar itu, wah nanti kalau pemasaran itu gampang dan lain-lain, yang penting punya dulu, kalau nggak punya nanti nggak bisa jual. Menurut saya ini perlu agak dibalik pemikirannya, karena kuncinya kita beternak itu, untung itu dilihatnya dari segi uang. Dalam arti kita kalau beli mobil pakainya uang, tidak bisa ditukar dengan domba. Atau kita bayar karyawan, tidak mau karyawannya 1 bulan 2 ekor domba. Jadi lebih baik sambil dipikirkan pemasarannya seperti apa. Karena kalau faktor pemeliharaan itu bisa dipelajari, meskipun kita harus hati-hati, itu bisa mahal atau murah. Iya, kita sempat 2021 akhir kita pertama kali di segmen kambing. Tapi mungkin kita di sini Jawa Randu dengan pejantannya PE, kita harapannya mencetak, kalau di sini disebut Bligon. Harapan kita itu membuat kambing daging. Ternyata ya mungkin bukan rezekinya kita di kambing, karena kalau di sini
Yang pertama masalah pemeliharaan itu agak rumit. Kemudian yang kedua masalah penjualan. Jadi penjualan itu mungkin kalau teman-teman yang udah beternak kambing bisa ngomong kambing enak, saya ngomong domba enak, yaitu mungkin tergantung rezeki masing-masing dan apa yang disukai dulu. Jadi kalau memang kita sukanya ke domba atau sukanya ke kambing, itu mungkin lebih semangat untuk belajarnya lebih ada. Jadi kita lebih hati-hati di sana dalam pemilihan di awal. Jadi di Bhinneka ini kita penjualan, kita ngomong di kambing kita terus terang agak susah karena kita terlalu menggantungkan kepada orang atau kita sebut bakul. Kita sekarang di domba ini karena mayoritas kita ke domba sayur atau daging, pasar kita ini terbuka lebar. Ya paling enggak untuk pemasaran di Bhinneka ini kita kerjasama dengan beberapa kita sebut jagal, ada kerjasama dengan tukang sate dan ada dari luar kota, terutama kalau untuk musim-musim kurban kita juga menyiapkan untuk kurban. Jadi paling enggak untuk farm yang lain atau yang baru mulai paling tidak tahu segmennya apa dulu. Kalau hobi berarti ya harus sering silaturahmi ke peternak-peternak atau iklan domba-domba yang kita ngomong non daging. Kalau daging ya kita lebih harus mencari di mana tukang sate, harganya berapa, apakah itu masuk sesuai yang kita pelihara, karena beda tempat pasti beda harga, beda kualitas. Jadi lebih baik menurut saya sambil disurvei, tidak buru-buru langsung memasukkan ternak. Karena kalau di saya ini yang paling ramai di segmen daging. Kalau di Bhinneka Farm ini kita pakannya lebih ke hijauan. Sebetulnya kita semua udah mencoba. Kita udah mencoba pakan silase, pakan fermentasi, pakan hijauan, pakan komplit dengan konsentrat. Kalau di sini kita pagi itu konsentrat jam 7 pagi, jam 9 kita rumput segar, jam 3, jam 4 sore kita rumput segar. Dalam asumsi rumput segar ini habis dipanen, habis ngarit, itu untuk besok, jadi tidak langsung kita kasihkan seperti itu. Kenapa di sini pakai rumput hijauan? Karena untuk silase kita anggap di sini kurang efektif. Kami menganggap kurang efektif karena kita perlu tong, perlu proses pembuatan. Nanti habis itu kita mengeluarkan lagi. Dengan populasi yang banyak ini kita kerepotan waktu, tenaga, biaya modal awal. Tapi mungkin kalau untuk yang teman-teman yang bekerja ngarit 1 minggu sekali mungkin bisa lebih cocok. Makanya untuk pakan itu tidak bisa disamakan antara di Bhinneka Farm sama teman-teman karena mungkin beda jumlah, beda iklim, terus beda faktor pekerja. Itu yang mungkin banyak yang tidak disadari, cuma meniru, mengamati, memodifikasi tapi lupa terhadap ada modal, pegawai, ketersediaan pakan dan ada pekerjaan lain. Karena di sini saya pribadi pekerjaan utama, jadi kita mencari yang paling efektif. Jadi kalau di Bhinneka Farm ini kita bekerja sama dengan Desa Urut Sewu, terutama dengan kelurahan, dengan masyarakat. Kita di sini ada bekerja sama dengan kelompok ternak Lojinawi, terus kemudian Karang Taruna Pulau Sari, dan kita bekerja sama dengan kelurahan. Dalam arti untuk rumput kita ada menanam sendiri sekitar hampir 5 hektar. Kemudian kita rumput juga bekerja sama dengan masyarakat. Bhinneka Farm ini membeli rumput dengan sistem kiloan. Jadi untuk mengantisipasi kekurangan dan kita sekarang udah nggak menanam lagi, kita rumput bekerja sama dengan difasilitasi kelurahan dengan masyarakat, kita beli dari masyarakat. Sudah sampai tujuan di Bhinneka Farm ini kita timbang. Bagi saya prospek peternakan domba ini bakal sangat luas karena kebutuhan daging, kebutuhan domba saat ini yang saya rasakan itu tiap bulan semakin meningkat, kebutuhan semakin banyak. Mungkin peternak itu mungkin semakin sedikit karena mayoritas saya di desa, rata-rata untuk usia peternak itu udah 40 tahun ke atas. Jadi saya ambil langkah bahwa saya sebagai anak muda masa tidak bisa beternak. Dan di kota, dulu saya tinggal di kota Semarang, ada namanya Pasar Kambing, itu di daerah Jomblang, kalau zaman dulu teman-teman tahu, di bawah Tanah Putih, itu ada pasar kambing. Sekarang udah nggak ada pasar. Nah itu sebagai penyemangat saya, bahwa di kota ini sekarang udah nggak ada yang beternak kambing. Padahal pemasaran dari domba, daging, itu lebih ke kota-kota. Jadi peluang kita prospek ke depan, karena mungkin di kota lahan juga susah, lama-kelamaan mungkin 2 tahun, 3 tahun yang akan datang tidak ada peternak di kota, saya di desa ini punya peluang lebih untuk mensuplai ke kota-kota.
Untuk Bhinneka Farm ini kita punya target ini terutama di bidang pemasaran. Jadi kita pengen pemasaran kita ini semakin luas karena saat ini kita hanya melayani beberapa daerah saja, mungkin Yogyakarta, Boyolali, dan sebagian mungkin di Tegal. Kita harapan ke depan ini bisa menjual bekerja sama dengan teman-teman peternak yang lain di Jawa Timur, di Jawa Barat. Karena bagi saya alangkah baiknya peternak itu saling bekerja sama. Jadi mungkin di Jawa Timur harga mahal, Jawa Tengah murah, atau sebaliknya kita bisa ambil langkah kerjasama yang bagus seperti apa supaya kita sebagai sesama peternak ini saling merangkul, bekerja sama yang baik, saling memajukan sesama peternak. Bhinneka Farm ini mungkin teman-teman bisa lihat, saya Mario, mungkin ada nomor WhatsApp 081 23 978 8899. Jadi untuk teman-teman yang mau diskusi atau mau main ke sini, mau sharing, belajar bersama, monggo silahkan bisa WhatsApp atau bisa telepon, bisa langsung ke kandang, nanti kita sharing bersama-sama. Jadi kalau saya untuk teman-teman yang mau memulai ternak atau memulai bisnis di dunia peternakan, saya yakin ini di dunia domba kambing ini akan semakin luas karena kebutuhan terhadap daging, terhadap mungkin nanti segmen kurban semakin lama semakin banyak, sedangkan pasar kita di lingkungan perkotaan semakin sedikit orang pelihara domba kambing. Jadi untuk teman-teman yang penting semangat belajar untuk beternak, kuasai dulu ilmunya, paling tidak silaturahmi itu yang paling penting. Jadi kita tahu apa kendala, apa yang susah di dunia peternakan ini kita tahu resikonya dulu, jadi kita melangkah itu udah tahu resikonya. Kalau masalah untung mungkin teman-teman itu semua orang suka. Jadi motivasi untuk teman-teman jangan pernah menyerah selama kita punya tujuan ke depan yang kita yakini itu bakal menjadi kunci sukses kita. Karena begitu kita menyerah, jalannya cuma gagal saja. Kalau kita tidak menyerah, kita mau belajar dari kegagalan, pasti kita akan menuju sukses itu. Mungkin untuk teman-teman yang mau belajar atau mau silaturahmi ke Bhinneka Farm, kami membuka selebar-lebarnya, kapanpun kita bisa, pasti kita akan sharing bersama. Mungkin gitu dari saya, Mario. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.